kalau adik aku jadi kandidat guru, kalau nanti lulus dari pesantren itu langsung diangkat jadi ustazah ngajar. Di situ digaji juga Mbak, kata pengurus pesantrennya. Jadi nggak susah-susah lagi nyari kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini harganya 55.000. Buku ini isinya tentang pengalaman sholawat yang aku alamin, pengalaman aku mendapatkan keajaiban-keajaiban dari istiqomah bersolawat dan juga dari teman-teman kita. Dan di sini juga ada jenis-jenis sholawat. Insya Allah nih buku ini bisa bikin semangat teman-teman, atau teman-teman juga bisa ngasih hadiah ke orang-orang yang teman-teman sayangin pakai buku ini ya. Mudah-mudahan mereka jadi terinspirasi dan jadi semangat buat nyobain sholawatan. Amin. Nah, teman-teman kalau mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa klik link di video ini. Jadi nanti aku akan kasih linknya ya di deskripsi box. Jadi nanti ada yang ready di Padang, ada ready di Medan, ada yang ready di Makassar, di Yogyakarta juga ada. Kemudian di mana lagi ya, di Bogor, di Jakarta. Nanti langsung aja klik link di deskripsi box ya. Itu adalah mereka-mereka yang menjual buku aku ini. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Rina. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku Rina di Sulawesi. Aku mau ngasih testimoni lagi nih. Jadi ada salah satu doaku yang terkabul bulan ini Mbak. Adikku masuk pesantren. Masya Allah Mbak, terharu aku Mbak. Jadi memang teman-teman, bentar aku potong ya. Jadi aku nih sebelumnya nih baca juga ini. Dan semoga nih mata aku gak hitam ya, karena luntur. Jadi aku tadi sempat nangis. Ceritanya benar-benar mengharukan sekali. Aku ikutan sedih teman-teman ya. Ya Allah, mudah-mudahan gak kelihatan ya, mataku tuh gak ada hitam-hitamnya teman-teman. Lanjut, aku mau ngasih testimoni lagi nih. Jadi ada salah satu doaku yang terkabul bulan ini Mbak. Adik aku masuk pesantren. Masya Allah Mbak, terharu aku. Jadi begini cerita awalnya. Adik bungsu aku dulu tinggal sama paman aku dari TK sampai SMP kelas 1 Mbak, sejak orang tua meninggal. Tapi karena tidak dirawat dengan baik dan selalu dijadikan pembantu, disuruh jualan sampai malam. Kasihan banget Mbak, selalu dipilih kasih sama anak-anaknya. Akhirnya adik aku tidak sanggup lagi dan memutuskan telepon adik kedua aku untuk jemput dia. Tahu gitu, nggak usah paman aku ambil adik aku dulu Mbak. Ternyata hanya dijadikan pembantu sama istrinya, dan paman aku malah belain istrinya terus, tidak bela ponakannya. Paman aku selalu kerja pagi pulang malam, dan istrinya sama anak-anaknya selalu bikin adik aku kayak pembantu. Jarang banget dikasih jajan kalau sekolah. Biasanya yang ngasih jajan itu tetangganya, karena kasihan lihat adik aku jualan sayur sampai malam. Udah gitu jarang dikasih makan, sampai kurus banget Mbak, kayak orang busung lapar gitu. Anak-anaknya pada gemuk. Nah, adikku jemput adik bungsu aku malah tidak ada itikat baik dan menfitnah adik aku balik. Katanya dia malas makan dan suka mencuri. Adik aku mencuri karena terpaksa. Makan aja susah, apalagi mau beli buku. Setelah dijemput, kita berdua bingung, adik bungsu kita mau tinggal di mana nanti. Karena rumah warisan sudah dikontrakan buat nambah-nambah kebutuhan. Minta surat pindah dari sekolah lamanya, tapi dipersulit istri paman aku Mbak, karena istri pamanku itu berteman dengan wali kelas adik aku dulu. Akhirnya setiap mau mendaftar baru ke pesantren-pesantren semua selalu ditolak Mbak. Karena tidak ada surat pindah Mbak. Kasihan banget adik aku, padahal yatim piatu. Akhirnya dia nganggur 1 tahun, posisi adikku kelas 1 SMP Mbak. Kita tidak tahu mau kasih tinggal adik aku di mana, karena semua kakak-kakaknya sudah menikah, bukan mahram juga karena kita adik kakak semua cewek. Iparnya semua cowok, sedangkan kita semua ngekos Mbak. Sedih banget aku. Akhirnya dikasih kosan sebelah adik keduaku.
Tapi kan kasihan mbak, 1 tahun belakangan cuma di kamar kos aja, nggak ngapa-ngapain atau belajar. Kita sebagai kakak kayak merasa gagal karena orang tua sudah meninggal. Akhirnya 1 tahun belakang ini aku selalu sholawatin adik aku agar dia dapat pesantren dengan doa yang sama setiap habis sholat. Tiba-tiba adik keduaku kayak kepikiran buka Google nyari identitas sekolah lamanya adik aku dan ketemu WA dari pihak sekolah. Katanya bisa bikin surat pindah secara online dan gratis. Padahal dulu waktu bikin ke wali kelasnya katanya harus bayar dan dipersulit banget. Alhamdulillah mbak jadi surat pindahnya. Masya Allah senang banget aku mbak, dan alhamdulillah di surat pindah itu tercatat adik aku udah kelas 3 SMP mbak. Masya Allah, jadi kalau masuk pesantren gak kelas 2 lagi tapi langsung kelas 3 sesuai dengan nomor identitas siswa sekolahnya. Doa aku dari setahun yang lalu terkabul di saat detik-detik mau tutup pendaftaran masuk pesantren tahun ajaran baru. Murah lagi, dan pesantren-pesantren yang pernah kita masuk rata-rata pesantren di kota adik aku itu 400.000 per bulan mbak, dan biaya masuknya 2,5 juta. Tapi alhamdulillah kita dapat diskon dari pesantren yang terakhir mbak. Katanya ini rezekinya adik aku, karena besok udah tutup pendaftarannya, bayar per bulannya 50.000 aja, dan biaya masuknya 1,5 juta aja. Masya Allah, di saat-saat minggu-minggu terakhir adik kedua aku mau melahirkan. Jadi nggak pusing lagi tentang adik bungsu aku tahun ini atau tidak lagi sekolah. Aku sama adik kedua aku sujud syukur banget mbak melihat adik bungsu kita bisa sekolah lagi setelah setahun gak sekolah. Dulu adik aku sekolah negeri mbak, tapi karena tidak ada tempat tinggal lagi jadi kita masukkan adik ke pesantren. Karena menginap, dan alhamdulillah lagi mbak baru dikabarin pengurus pesantren kalau adik aku jadi kandidat guru. Kalau nanti lulus dari pesantren itu langsung diangkat jadi ustazah ngajar. Di situ digaji juga mbak, kata pengurus pesantrennya. Jadi nggak susah-susah lagi nyari kerja. Udah gitu pesantren dekat lagi tempat tinggal adik keduaku, jadi gampang jengukinnya. Oh iya adik kita, doain adik kita ya mbak jadi hafizah, amin, biar bisa bawa mahkota untuk ibu sama bapak ke surga, amin. Terharu aku mbak, ya aku juga terharu teman-teman, maaf ya. Mungkin ini bukan tentang dapat rezeki nomplok kayak yang lain, tapi aku sangat bersyukur banget adik aku bisa masuk pesantren bulan ini dengan jalur langit. Di saat detik-detik penutupan pendaftaran dan di saat bulan akhir ini adik aku melahirkan. Karena paman aku sama istrinya selalu mempersulit surat pindahnya. Oh iya mbak, aku di sini cuma bantu doa aja. Karena posisi aku juga hamil mbak, dan aku harus nyebrang lautan juga, kita beda pulau. Segitu aja ya mbak, semoga Allah selalu mempermudah urusan mbak sekeluarga dunia akhirat, amin. Oh iya mbak, tempat tinggal paman aku itu menyeberang lautan juga, beda pulau dari tempat tinggal adik kedua aku. Dan aku juga beda pulau dari paman sama adik aku. Capek adikku sebenarnya sih selalu bolak-balik menyeberang lautan sama bawa anak kecilnya juga untuk buat surat pindah adik aku, tapi nggak ada itikat baik dari wali kelasnya Mbak Mel. Aku di Sulawesi sedangkan adik-adikku di Maluku, jadi jauh banget. Ini surat pindah online adikku Mbak, alhamdulillah, masya Allah ya teman-teman. Ada ceritanya lagi, aku baca lanjut lagi ya. Assalamualaikum mbak, aku mau ngasih testimoni lagi nih. Waalaikumsalam. Masya Allah, rezeki selalu lancar, dan kalau pesan barang COD, walaupun gak ada uang dulu mbak, tiba-tiba bisa kebayar di detik-detik kurir datang, selalu kebayar. Walaupun pesan belum ada uang, pesan barang untuk barang di bengkel kami mbak, yang aku amalin 1000 istighfar sesudah sholat, 1000 salawat Jibril abis sholat, 11 munjiat abis sholat, dan sholawat Ibrahim dari sholat tahajud duha, dan wajib mbak selain itu selalu sholawat Nabi pagi sampai malam tanpa tasbih setiap aktivitas karena agak ribet ngurus 2 balita. Makasih mbak atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi banyak orang, amin. Sehat selalu mbak Mel. Masya Allah ya teman-teman. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam Mbak Rina, Masya Allah aku terharu banget baca kisahnya. Insya Allah adiknya Mbak Rina jadi hafizah, sukses dunia akhirat, bisa angkat derajat keluarga, amin. Alhamdulillah dibaca Mbak Mel, makasih ya Mbak udah ngebales. Sehat-sehat Mbak, semoga adikku jadi hafizah, amin. Masya Allah, mohon maaf ya teman-teman ya. Aku terharu, ini udah 2 kali baca. Tadi yang pertama aku baca, aku sedih bacanya. Sekarang aku baca lagi, sedih lagi bacanya. Kenapa aku bisa sedih? Karena itu langsung kebayang sama aku gitu teman-teman. Langsung kebayang yang orang tua udah gak ada, itu rasanya berat banget. Karena aku ngerasain gak punya orang tua gitu. Maksudnya gak punya mama gitu ya, gak punya mama. Mama aku udah pergi. Walaupun alhamdulillah ayah masih ada. Dan sekarang udah ada mama sambung aku yang alhamdulillah baik juga, sayang sama kita-kita. Cuman kan tetap rasa kehilangan itu rasanya gak bisa terganti dengan apapun ya teman-teman yang udah ngerasain ditinggal sama mamahnya atau sama ayahnya ya. Jadi apalagi ini ditinggal sama dua-duanya, dan aku ngebayangin posisi adiknya Mbak Rina tadi itu ada di posisi adikku gitu loh. Alhamdulillah aku punya adik, memang udah besar ya, namanya Javan, dia YouTuber juga. Cuma si Javan ini walaupun dia udah besar, alhamdulillah sih tidak seperti yang dialami sama adiknya Mbak Rina. Alhamdulillah dia aku ini, dia sekarang tinggal sendiri karena dia maunya tinggal sendiri. Dia tinggal di rumah ayah aku. Ayah akunya berlayar teman-teman, gak di rumah. Dan mama sambung aku tinggalnya di Cibitung, sementara adik aku di Bekasi. Jadi adik aku gak mau tinggal di Cibitung, dia lebih betah tinggal di Bekasi, dekat sama kakaknya, dekat sama adik aku yang nomor 3. Ya Allah teman-teman, aku terharu banget ya. Kok ada ya? Maksudnya kok ada sih seorang paman yang tega kayak gitu sama keponakannya? Teman-teman jangan ya, kalau ada yang sekarang alamin dititipin anak keponakannya, dititipin anak siapa kayak gitu ya. Apalagi posisi anak itu sudah yatim piatu, itu rizki loh. Ya jaga mereka, jaga dia dengan sebaik mungkin, ajarin ilmu agama. Ketika ia besar, ia sukses, dia gak akan lupa. Dan kalaupun bukan balasan di dunia aja, balasan di akhirat teman-teman. Balasan di akhirat tuh besar banget kalau aja pamannya Mbak Rina ini sama istrinya benar-benar sayang sama keponakannya ini. Ya Allah, dunia akhirat. Apalagi kalau sampai disekolahin, dia bisa ngaji, itu setiap huruf, setiap yang dia baca, amal soleh yang dia lakukan, insya Allah dapat juga paman dan bibinya. Tapi kenapa ya Allah? Dan itu juga gurunya, ya Allah aku jadi dongkol ya, jadi kesel gitu. Kok bisa sih tuh kamu guru gitu ya, seorang guru kok bisa seperti itu gitu loh. Itu muridmu loh, anak yatim piatu. Mau bagaimanapun ya, mungkin diceritain sama bibinya, mungkin anak ini nakal, suka mencuri gitu ya, dan lain-lain. Cari tahu, kita jangan cuma dengerin dari satu pihak. Cari tahu. Ya Allah, kalau memang benar nih anak ini nakal, adik bungsunya Mbak Rina nakal, benar seperti yang dibilang sama si bibinya ini, aku yakin gak akan dia dapat kemudahan seperti ini dari Allah. Allah mudahin, Allah kasih diskon buat masuk pesantren, Allah kasih tempat tinggal, bahkan Allah akan insya Allah menjamin rizkinya ya Allah, menjamin, maksudnya menjamin masa depannya, kelak ia akan menjadi guru di sana, menjadi ustazah, amin. Kita doakan ya teman-teman, semoga adiknya Mbak Rina jadi ustazah, lancar sekolahnya, kakak-kakaknya dikasih kemudahan rizki untuk bisa bayaran per bulannya dan segala macamnya ya Mbak ya. Sayangin adiknya itu, ya Allah, anggap udah kayak ya udah saudara mah pasti sayang ya, nggak mungkin enggak ya. Mudah-mudahan rezeki kalian, kakak-kakaknya lancar, bisa bener-bener biayain adiknya, nyayangin adiknya, dan bisa bantu adiknya bener-bener. Pokoknya deh orang tuanya di sana pasti insya Allah seneng ngeliat semua ini. Yang dibaca sama Mbak Rina tadi, setiap abis sholat sholawat Jibril 1000. Setiap abis sholat 1000 berarti sekitar 20 menitan tuh. Ditambah sholatnya kurang lebih Mbak Rina ini kalau sholat memakan waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Masya Allah, keren. Teman-teman pada punya doa apa, pada punya masalah apa, ayo paksa.
Apalagi kita yang ibu rumah tangga, bisa mengatur waktu, bisa sholat jam berapa. Maksudnya kita bisa lama-lama duduk sholawatan, kita bisa ngaji setelah sholat. Lakuin, jalanin teman-teman ya, daripada kita mengeluh bingung gimana caranya bisa dapat uang, gimana caranya bisa dapat rezeki, jalannya dari mana, bagaimana. Udah, sholawatan aja teman-teman, fokus sholawatan, rezeki datang arahnya dari mana aja. Kepengen punya apa, kepengen apa, udah perbanyak sholawat ya teman-teman. Allah itu gak pernah tidur, Allah itu selalu memperhatikan kita. Allah itu selalu sibuk ngelihat kita nih, memperhatikan tingkah laku kita. Kita minta apa belum diucap, baru dalam hati tuh Allah denger. Tapi kalau kita rajin baca sholawat, yang belum diungkapin, belum diucap itu Allah kasih teman-teman. Allah Maha tahu yang terbaik. Jika sekarang teman-teman lagi mulai sholawatan, pengen bayar utang, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen menikah, pengen punya anak, belum dikabulin, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sabar, istiqomahin, tingkatin ibadahnya, tambahin jumlah sholawatnya, fokus ke ampunan Allah, dapet. Allah itu baik banget ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.